Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dan Kakak-kakak asisten. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu pemanfaatan website Bank Sampah sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran terkait dampak pembuangan sampah di TB Kampus Jatinangor. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Karolin Joya Citaniwita dengan NIM 163243004. Perkenalkan, nama saya Raja Rizkylo dengan nomor NIM 163241174. Perkenalkan, nama saya Revi Almedani Putri dengan NIM 163241197. Perkenalkan, nama saya Zahra Darmianti Salsabila dengan NIM 163244008. Perkenalkan, nama saya Isawara Kalinda Wardani dengan NIM 163243340. Dan saya Kristia Jus Purba dengan NIM 163242237. Ini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu G2S Go Green Solution dengan judul pemanfaatan website bank sampah sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran terkait dampak pembuangan sampah di TB Kampus Jatinangor. Next. Latar belakang. Saat ini, sampah menjadi permasalahan yang berkaitan erat dengan lingkungan. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan lingkungan berkelanjutan. Dengan berpartisipasinya Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen dengan Sustainability Development Goals atau SDGs, maka kami membuat inovasi berupa website bank sampah. Inovasi ini bertujuan untuk mendorong kegiatan daur ulang di tingkat kampus, mengurangi timbunan sampah, serta memanfaatkannya agar memiliki nilai ekonomi. Melalui platform ini, kami berharap dapat memberikan solusi praktis untuk pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran mahasiswa, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Next. Tujuan. Proyek ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran mahasiswa terhadap dampak buangan sampah yang tidak ditangani dengan baik. Kami ingin memahami bagaimana siswa memandang masalah pengelolaan sampah dan sejauh mana mereka menyadari dampak negatif yang bisa timbul apabila sampah tidak dikelola dengan benar. Tujuan yang kedua adalah untuk menilai efektivitas website bank sampah. Kami ingin mengetahui apakah website ini efektif dalam mendorong partisipasi mahasiswa untuk mendaur ulang sampah dan mengolah sampah secara lebih baik. Next. Baik, selanjutnya untuk identifikasi masalah. Ada dua identifikasi masalah pada proyek ini. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran mahasiswa dan mahasiswi ITB Kampus Jatinangor terhadap pentingnya pemilihan dan pengolahan sampah di sekitar kampus. Dan yang kedua, pengaruh pengolahan dan pemanfaatan sampah dengan adanya website bank sampah. Next. Kemudian di metodologi, pada sebab pengunduhan data di teknik pengumpulan data, yang pertama ada observasi. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya tempat pembuangan sampah di IPST. Yang kedua ada wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana responden yaitu pekerja di IPST dimintai pendapat, pengalaman, atau suatu terobosan dalam menangani suatu permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket tertutup, karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai. Next. Selanjutnya yaitu populasi sampai penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa atau mahasiswi kampus ITB Jatinangor. Sampel penelitian yaitu kami menggunakan teknik pengambilan sampel dengan for positive sampling, yaitu for positive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga akan mempermudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang ada di lapangan. Next.
Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini berada di kampus ITB Jatinangor, tepatnya di IPST. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak November 2024 pada kurun waktu penyelesaian 3 minggu. Kami menyebarkan kuesioner pada 3 Desember 2024 dan melakukan wawancara pada 11 Desember 2024 pada jam 9 sampai jam 9.30. Subjek penelitian, respondennya yaitu mahasiswa kampus ITB Jatinangor, jumlah 40, alasannya karena sebagian besar yang melakukan kegiatan di lingkungan kampus adalah mahasiswa ITB kampus Jatinangor. Baik, selanjutnya adalah pengolahan data, yang mana peneliti melakukan observasi pada lingkungan sekitar. Lingkungan yang dimaksud adalah ITB Kampus Jatinangor. Peneliti membuat pertanyaan untuk kuesioner, membuat Google Form untuk media kuesioner. Kenapa peneliti memilih Google Form? Karena peneliti melihat efektivitas penggunaan Google Form pada saat itu. Selanjutnya, peneliti menyebarkan link Google Form kepada responden. Jawaban-jawaban dari responden kemudian diolah dan dikelompokkan, yang selanjutnya akan disajikan pada pembahasan. Next. Berikut merupakan foto ataupun lampiran ketika peneliti sedang mewawancarai salah satu karyawan IPST. Next. Selanjutnya terdapat prosedur pembuatan website, yang mana siapkan laptop, lalu nyalakan, buka Google, kemudian mencari web wix.com, klik tombol sign up atau daftar, dan ikuti langkah-langkah untuk membuat akun baru. Setelah masuk ke akun, klik tombol mulai atau membuat situs baru. Pilih dari berbagai tema yang tersedia sesuai dengan website ataupun tema yang akan diangkat pada website. Kemudian klik pada elemen untuk mengedit teks, gambar, atau tata letak. Selanjutnya, navigasikan ke halaman di panel kiri untuk menambahkan halaman baru ke situs. Pilih jenis halaman yang ingin ditambahkan, masukkan materi dan gambar pada halaman sesuai dengan tema yang akan diangkat pada website. Setelah memasukkan materi, klik tombol peninjau untuk melihat tampilan situs. Tampilan yang dapat tersedia yaitu berupa tampilan desktop dan juga tampilan HP. Kemudian klik publikasikan untuk mempublikasikan website tersebut. Next. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap dampak sampah yang tidak ditangani dengan baik. Hal ini terbukti melalui survei yang telah kami buat kepada 40 mahasiswa di ITB Jatinangor. Sebagian besar mahasiswa tersebut masih belum mengerti bagaimana cara memilah sampah dengan benar, yang berdampak kepada repotnya petugas kebersihan di ITB. Contohnya bapak-bapak IPST, dan hal itu juga didukung oleh hasil wawancara kita terhadap bapak-bapak IPST. Katanya memang betul sebagian besar mahasiswa di ITB, terutama Jatinangor, masih belum mengerti cara memilah sampah dengan benar. Oleh karena itu, kami menggunakan website sebagai media untuk mengedukasi dan memberikan layanan bank sampah. Alasan kami memilih website sebagai media edukasi karena mudah dipakai kapanpun dan dimanapun. Next. Selanjutnya itu mengetahui efektivitas website bank sampah. Dalam hal efektivitas website bank sampah ini, input yang dimaksud adalah masukan yang digunakan untuk menghasilkan luaran. Sedangkan luaran di sini merupakan kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti dan telah dibagikan kepada responden. Sedangkan output merupakan luaran yang dihasilkan dari hasil kuesioner yang telah diisi. Berdasarkan hasil output dan input website bank sampah yang telah dibuat cukup berhasil sebagai sarana edukasi dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa ITB. Terkait pengelolaan sampah, website ini juga membantu mahasiswa memilah dan memanfaatkan sampah dengan baik, serta membantu petugas IPST mengurangi sampah yang berserakan. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, seperti pemahaman pengguna yang masih belum baik, perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, website ini efektif dalam mencapai tujuan utamanya. Baik, berikut merupakan output dari proyek kelompok kami, yaitu berupa website. Website G2S atau Go Green Solution, yang mana di sini terdapat pada halaman beranda terdapat solusi utama, daur ulang,
kemudian ada koleksi dari kami, ada komitmen kami, apa yang kami lakukan, juga terdapat bahan literatur ataupun berita. Pada bagian bawah terdapat logo ITB yang mana menaungi kami, Go Green Solution. Kemudian terdapat alamat dan juga nomor yang dapat dihubungi. Selanjutnya pada bagian SDGs, kami menampilkan mengenai penjelasan dari Sustainable Development Goals, yang mana kami mengangkat poin ke-12 terutamanya. Kemudian ada poin lain mengenai air dan juga sanitasi, dan SDGs lain yang menyangkut. Kemudian pada bagian solusi, terdapat solusi dari pengelolaan sampah, yang mana kami menawarkan produk daur ulang berupa meja belajar, vas bunga, kompos, ataupun pupuk. Yang mana di sini kami menawarkan untuk dapat menukar ataupun menjual beli sampah berupa organik maupun non-organik. Kemudian di sini ada reward yang dapat ditukarkan apabila responden ataupun seseorang yang ingin menukarkan sampahnya atau menjual sampahnya kepada kami dan mendapatkan reward. Reward tersebut akan ditukarkan bisa berupa sandal, baju, sepatu, ataupun Redmi Watch. Kemudian ada bagian berita untuk menambahkan literatur sebagai penunjang dari tujuan kami untuk dapat mengedukasi para pembaca. Juga di sini ada bagian khusus mengenai hubungi kami untuk mengirimkan informasi dari pembaca untuk menerima penawaran. Ada opsi untuk membeli, menjual, menukar, maupun terdapat masukan untuk kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang ataupun salah kata, mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.